Invasi Rusia kepada Ukraina yang dimulai Februari tahun 2022 sempat mengguncangkan perekonomian global. Rusia sebagai pengekspor minyak mentah terbesar kedua di dunia memberhentikan aktivitas ekspornya sebagai respon atas sanksi ekonomi internasional. Ukraina juga sebagai pengekspor gandum dan biji-bijian mengalami penurunan nilai ekspor yang sangat signifikan karena hambatan dan komplikasi pengiriman melalui jalur laut. Karenanya terjadi krisis pangan dan krisis energi yang membuat lonjakan harga komoditas tersebut di pasar faktor produksi internasional. Akibatnya inflasi karena biaya produksi atau cost push inflation tidak terelakkan lagi. Inflasi ini terjadi di seluruh penjuru dunia yang terbukti pada naiknya indeks inflasi dunia hingga 3 kali lipat yang semula 2,5% di tahun 2021 menjadi 7,9% di tahun 2022. Melihat kondisi tersebut, Otoritas Moneter Internasional atau The Fed menaikkan suku bunga global berkali-kali atau secara agresif dalam rentang tahun 2022 hingga 2023. Hal ini tentu saja menyebabkan para spekulator atau investor asing berbondong-bondong menjual aset keuangan dalam bentuk rupiah dan menginvestasikan aset keuangan tersebut ke dalam mata uang selain rupiah, terkhususnya di dolar Amerika Serikat. Karenanya, terjadilah arus modal keluar atau capital outflow pada portofolio investasi asing yang ada di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2022. Kejadian itu tentu saja akan berdampak pada penurunan IHSG saham di tahun 2022 dan juga penurunan harga obligasi di tahun tersebut atau di tahun 2022. Apabila hal ini terus berkelanjutan, maka akan berdampak pada melemahnya nilai rupiah dan juga melemahnya perekonomian yang ada di Indonesia. Lantas, solusi untuk menghadapi permasalahan seperti ini diantaranya otoritas moneter di Indonesia seharusnya ikut menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 days repo rate mengikuti naiknya suku bunga dari The Fed. Selain itu, untuk mengatasi kenaikan harga yang ada di dalam negeri atau di Indonesia, pemerintah melalui kebijakan fiskalnya juga dapat memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat menengah hingga miskin yang terdampak atas permasalahan tersebut. Sekian, terima kasih.